tuh ucap bahasa orang mah gegana gitu, gelisah, galau, merana, gestur kuburan rasa. Jadi gestur kepikiran orang sudah tidak terpikirkan. Jadi sangat menyulitkan pada hari itu. Nah, Allah akan membebaskan kesulitan seorang mukmin ketika dia bisa mampu membebaskan kesulitan orang lain. Selanjutnya, waman yasaro ala muksirin, barang siapa yang memudahkan ala muksirin atas kesulitan, sama ya sampaikan tadi urusan yang memudahkan urusan orang dari atas kesulitan orang lain, yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan dari atasnya urusan dunia dan akhirat. Jadi memudahkan urusannya. Jadi memudahkan urusan kepada orang lain. Kalau orang PNS mah, orang birokrasi ya, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudahkan itunya? Sehingga birokrasi berbelit-belit. Ya, supaya apa? Supaya mereka dapat duit gitu. Nanti disuruh semua online, tapi masih kena gue kita pakai tanda tangan gitu ya. Kenapa dalam tanda tangan kemudian duit? Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Semestinya kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Jadi menaya urusan itu mudahkan gitu. Cincai lah, cincai. Misalkan kita punya sangkut paut dengan orang gitu ya, terus dipersulit lah gitu. Kita misal naik angkot, kemudian kembaliannya kurang gitu ya, ini ongkosnya 5.000 misalkan, kayak pemulangan ya 2.000 mainnya kurang, kita permudah saja gitu, sekolah gitu, ambil saja gitu, ayat tukang coret gitunya. Aduh, kita mau coret nih. Nuwatin mau tukang taraji saya. Tukang taraji. Kita tukang taraji itu jauh di Nagreg gitu nya. Mas itu karena angkot kan ini. Cari karena angkot. Pasti ada kan? Artinya lempang. Jangan sabar ini taraji. Jangan obat, jangan bisa obat taraji. Fungsi dia tadi di kuliah ada karunnya gitu. Kan saya hiji ada 75.000. Atuh cep cenah sakalian we 2. Dua digoreng di sayur hiji. Sudah mempermudah tuh, udah masih aja. Ada nama karunnya gitu nya, itu mau antara aja ada kabarnya. Teu payu mah kan di bawah deui. Nah, permudahlah urusan orang. Kayak mama dagang kampung itu perlu dipersulit gitu ya. Kalau misalnya dagang kampung teh 1.000-an itu perlu ditawar atuh mah 2.000 khawatir gitu ya. Dokter emang permudahlah. Kalau misalkan orang teh beli kampung 1.000-an 5.000 gitu. Ya cenah ya ansur teh kedah sana gitu. Itu mempermudah urusan orang. Mempermudah urusan orang. Nah, manakala kita bisa mempermudah urusan orang, Allah akan memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Jadi bukan hanya di dunia saja, tapi di akhirat juga akan dipermudah. Nah, mungkin kita pernah punya pengalaman, mungkin kita punya urusan, dipermudah banget. Yang mungkin kita satu kita mungkin pernah memudahkan urusan orang. Tapi mungkin juga kita pernah melakukan satu urusan saya sulit. Boleh jadi kita pernah mempersulit urusan orang lain. Ya.
permudahlah urusan orang dan waruki. Dan janji Allah akan memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian waman satara musliman, barang siapa yang menutupi musliman aib seorang muslim, menutupi aib seorang muslim, satarahu lahu fi dunya wal akhirah, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan memang kita semua itu sebetulnya aib-aib kita ditutupi oleh Allah. Tapi terkadang manusianya sendiri yang membukakannya. Jangan bilang-bilang, ini rahasia. Pokoknya kalau ada yang tahu berarti dari kamu gitu. Dia sendiri yang kelarang, jangan bilang-bilang ya. Kalau ada yang tahu dari kamu, ternyata dia sendiri ya menyebarkannya, membukakan aibnya, kan begitu. Nah, padahal Allah sudah menutupnya. Jangan sampai Allah yang menutupi aib kita, tapi juga kitalah sendiri yang membukakannya, yang menyebar luaskannya. Apa? Status. Terus? Iya kan? Bikin status. Namanya statusnya TT katanya. Nah, ketika bikin status artinya kan yang dibaca. Itu kan kalau bikin status artinya dia akan dibaca oleh yang terkoneksi dengan dia kan gitu. Anu kepo. Dari nete kepo mahal ya masih ingin satu. Nete baca status saya. Tuh itu saya. Kalau bukan status asa penting kan gitu. Misalkan gitu. Nah, jadi ketika kita pasang status itu sebetulnya membukakan gitu. Curhat di status dongeng gitu. Padahal kita Allah sudah menutup aib kita, malah kita yang membukakannya. Nah, apalagi ya, aib orang lain. Nah, ayah kan dengan status membukakan aib batur kan? Masalah cinta tangga, gitu diungkap na status. Nagi hutang temayar-mayar betul ini bisa status itu mesal rea apa. Bahkan sekarang ada modus yang pinjaman online, banyak korban pinjaman online 2 jam cair sama detik sebarang menit cair. Ternyata akhirnya apa, ada di sana di Cirebon dia pinjam 3 juta yang kemudian bunga berbunga sampai 11 juta dia harus bayar. Dan kemudian ketika telat dan sebagainya itu disebarkan oleh dia pihak peminjamnya, itu disebarkan lewat Facebook, lewat bahwa si ini adalah punya utang sekian dan kabur bayar gitu, detail. Sebetulnya ini menurut saya itu modus pemerasan gitu. Tapi anehnya negara dianggap besar. Karena itu sudah jelas-jelas sebenarnya pemerasan bukan hanya pinjaman gitu. Iya, pencemaran nama baik ada segala macam di bahasa binatang keluar kalau nabi kan. Nah, barang siapa yang menutupi aib orang lain, aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Bahkan kalau kita membukakan aib orang lain itu digambarkan oleh Nabi seperti memakan bangkai. Jadi lamun kemukakan aib batur dia sedang memakan bangkai. Walau fi aunil abdi maka abdu fi auni akhihi, dan Allah fi aunil abdi mengenai atau menolong
seorang hamba, Allah akan menolong seorang hamba, maka abdu fi auni akhihi, selama seorang hamba itu menolong saudaranya. Jadi Allah itu akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi insya Allah kalau kita mau menolong orang lain,